awalnya kita bikin event dulu di Cimahi itu, event Lalajo namanya, nonton bareng waktu itu, dimana waktu itu pada saat itu Cimol tuh masih sepi banget Kang. Mental kita tuh kuat tuh bukan hanya ketika kita nggak punya uang, tapi ketika kita punya uang banyak tuh mental juga harus kuat. Di Pangandaran sama di Lampung. Ketemu Bu Susi ya tuh? Kemarin alhamdulillah disurvei 2 bulan kemarin. Waduh, kalau udah disurvei sama Bu Susi udah keren lah tuh mah. Cimahi. Oh, Cimahi. CCC. Ini Sultan, asli orang Cimahi, entrepreneur. Amin. Cimahi bisa juga, HIPMI juga, pokoknya borongan lah pokoknya. Maka seru juga nih kita ngobrol-ngobrol sama Sultan. Apa kabar, Tan? Alhamdulillah Kang, baik. Apa kabar? Lama nggak ketemu, baik. Alhamdulillah. Ya. Lama pisan ya? Lama, terhitung 5 bulan kali ada. Terakhir lebih lah ya? Terakhir ketemu di Kopo. Nah, ada apa di Kopo waktu itu? Jadi di Kopo waktu itu diundang Sultan ini opening upper side nih. Upper side ini makanya kita banyak. Banyak. Dicoba dulu mungkin Kang? Iya nih, upper side. Jadi Sultan sebagai apa di upper side, Tan? Di upper side sebagai ownernya Kang. Ownernya. Di upper side sebagai owner. Kalau di HIPMI? Kalau di HIPMI sebagai anggota aja sih Kang. Anggota ya, HIPMI Cimahi ya? HIPMI Cimahi, betul. Bidang 5 Cimahi HIPMI. Nah ini maksudnya gini, kan kondisi sekarang memang terakhir saya baca di portal itu kata Pak Menteri BUMN kita tuh akan kehilangan, Indonesia akan kehilangan banyak peluang kerja. Wah, betul. Nah ini tips-tipsnya nih, kita penting ini datangin entrepreneur muda di HIPMI, pengusaha juga. Nah ini penting buat nginspirasi. Sultan udah di upper side berarti udah jalan berapa? Udah bikin upper side berapa lama? Upper side tuh sekitar sekarang jalan hampir mau 2 tahun, tapi baru 1,5 tahun lah. Kalau yang untuk Cimahi. Iya. Kalau yang di Miko, kebetulan upper side ada 2, sekarang alhamdulillah ada 2. Di Cimahi 1, di Kopo 1. Kalau yang di Kopo baru jalan 6 bulan saat ini. Di Miko Mall. Di rooftopnya. Tapi bener, waktu diundang itu diorderin stick kalau nggak salah. Wais, mantap. Iga bakar kan? Iga bakar ya. Iga bakarnya pol mantap. Beneran. Tapi belum kesana lagi kan karena memang kita ya? Iya. Kita lagi sama-sama sibuk. Sultan sibuk gedein usahanya, saya sibuk dengan hal yang lainnya. Jadi memang terus sekarang udah punya 2 cabang. Betul, udah 2 cabang. Itu yang Cimahi Yang di Cimahi, di Cimahi Mall, di rooftopnya juga. Cimahi yang Kopo, di Miko Mall, di rooftopnya juga. Di rooftop. Karena memang mungkin temanya upper side, pasti ngambilnya di dataran-dataran tinggi lah ya. Betul. Pasti view-nya keren-keren. Udah setengah tahun jalan. Yang di Miko Mall setengah tahun jalan. Miko Mall setengah tahun jalan. Yang di Cimahi lebih lama. Udah 1,5 tahun. Setengah tahun juga. Berarti nggak lama barengan lah ya. Ya, betul. Itu awalnya gimana bisa sampai kan kayaknya sebelumnya kalau nggak salah pernah nyoba juga usaha apa akhirnya ketemu di bikin bidang usaha nih, bikin kulineran aja nih, bikin upper side gitu. Kalau untuk awal tuh mungkin dulu juga Kang Gia sendiri menyaksikan gitu ya perjuangan yang ngerintis dari small business gitu ya. Dari waktu itu jualan merchandise STM karena Sultan sekolah di SMK Negeri 1 Cimahi. Dulu tuh bikin bisnis kayak merchandise, bikin baju, bikin tas, bikin tote bag dan sebagainya. Dari situ juga bikin cemilan-cemilan yang mungkin di sini juga pernah ya. Iya. Dulu numpang gitu. Iya. Cemilan-cemilan. Terus pada akhirnya waktu pas pandemi, sebenarnya Sultan tuh nggak ada kepikiran untuk jadi pengusaha Kang, jujur. Karena dulu niat masuk SMK itu biar cepat kerja. Dan Sultan cita-citanya pengennya di offshore, lepas pantai. Karena jurusan juga menunjangnya ke situ. Iya. Masuklah pandemi itu. Nah, di pandemi ini tuh banyak sekali merubah bukan hanya kondisi umum, tapi kondisi diri juga. Dimana waktu itu pas PKL aja, susah kan PKL.
ngebayangin Sultan PKL aja susah, apalagi kerja gitu. Waktu itu kan kondisinya pandemi. Nah dari situ mulai bergaul lah sama orang, aktif di kegiatan sosial, di kegiatan kepemudaan juga, mulai banyak kenal orang. Yang backgroundnya macam-macam, ada pengusaha, ada yang di politik juga, ada olahraga dan sebagainya gitu di situ tuh. Nah singkat cerita, dari proses pengenalan itu ngelihat potensi yang ada, terus memang Sultan orang yang suka nongkrong. Terus juga kalau nongkrong nggak pernah sendiri, suka bawa-bawa yang lain juga. Kepikiran lah waktu itu, awalnya kita bikin event dulu di Cimahi itu, event Lalajo namanya, nonton bareng waktu itu, nonton bareng. Dimana waktu itu pada saat itu Cimol tuh masih sepi banget kan, di atas tuh nggak ada yang isi. Nah, nggak lama dari situ, alhamdulillah Sultan bantuin jual properti. Karena waktu pas COVID itu banyak yang dijual kan, dan jualnya murah kan. Coba bantuin, alhasil bisa nyambungin, nggak kepikiran bisa dapat uang dari situ tuh Kang. Tulus aja niatnya. Cuman tiba-tiba teman Sultan ini minta nomor rekening dikirimin, punya uang lah lumayan banyak di situ tuh. Itu jujur kan yang namanya pemuda gitu, anak muda, ternyata yang Sultan yang dapetin, mental kita tuh kuat tuh bukan hanya ketika kita nggak punya uang, tapi ketika kita punya uang banyak tuh mental juga harus kuat. Karena karena di 3 bulan awal tuh Sultan kayak, makan, yuk bayarin, kemana, yuk berangkat. Iya, jadi nggak punya duit itu cobaan. Betul. Apa ujian? Punya duit juga. Betul. Sama juga itu ujian juga. Bener. Jadi awalnya jual properti, dapat bonus. Nyaloin lah Kang. Iya. Broker lah ya. Broker lah gitu. Broker. Properti, dapat rezeki kaget. Ya. Terus 3 bulan tuh setengahnya habis kan. Ya. Nah di situ udah mikir tuh, waduh ini nggak bisa nih kalau didiemin terus, bakal habis. Makanya mikir di situ muter otak gimana caranya. Tercetus lah kenapa nggak buat usaha yang benar-benar settle gitu. Nah ngobrol lah sama beberapa rekan, kebetulan ada rekan juga yang mau buat usaha di Cimol, dilihat view-nya, kebetulan ada akses yang karena kita udah buat event di situ, jadi terbuka. Cetus lah, ya udahlah kita Bismillah buat upper side. Itu pamit dulu kan ke Umi, ke Abi itu bilang, kan dulu tuh Umi tuh nggak tahu sampai mungkin saat ini Umi baru tahu Sultan dapat uang dari mana gitu. Iya. Itu nggak cerita. Waktu itu ceritanya pas mau ngemodalin semua, Sultan bilang ke Umi Abi itu, Bi, Sultan mau usaha, tapi kalau gagal paling Sultan minta uang lagi gitu. Terus Abi itu bilang, mau usaha apa? Ada deh pokoknya. Iya sok aja tuh minta uang mah tinggal minta uang gitu. Ya udah, oke dari situ. Tercetuslah buat sama teman-teman si upper side ini, dan alhamdulillahnya sekitar 8 bulan itu udah balik modal sih Kang. Oh iya. 8 bulan balik modal si upper side ini dengan kesulitan di dalamnya gitu. Sultan kan belum paham tentang gimana caranya manage, makanya waktu itu sekalian ketika Sultan main ke kafe-kafe itu Sultan sambil belajar tentang menunya kayak gini, servisnya harus kayak gini, sampai nanya-nanya sampai beberapa kenal owner di kafe-kafe tersebut gitu. Berarti kalau sekarang sambil kuliah kah? Sekarang sambil kuliah di Telkom University. Telkom bos. Jurusan apa? Jurusan administrasi bisnis. Administrasi bisnis, pas berarti ya. Nah itu tuh biasanya kan orang tuh nyesuaiin sama cita-cita. Nah Sultan tuh nyesuaiin sama kondisi yang sekarang gitu. Iya. Sebenarnya cita-citanya apa awalnya? Presiden sih Kang. Iya. Jadi presiden ya. Ada teman saya juga presiden catering sih. Iya. Presiden apapun lah pokoknya. Presiden upper side, presiden F&B kan bisa semua. Betul. Presiden. Terus sebenarnya cerita sedikit. Memang dulu tadi Sultan juga bilang awal-awal itu sempat dia bikin kayak cemilin gitu, foto-foto produk di sini. Iya, di sini. Foto-foto produk sini. Memang awal-awalnya sedikit tahu lah. Menyaksikan lah ya, ikut menyaksikan tempat fasilitasi. Ikut menyaksikan perjuangannya, tapi itu tadi cita-cita apa, prosesnya kemana kita nggak pernah tahu. Terus juga itu kuliah juga ternyata yang diambil juga menyesuaikan kondisi yang ada, potensi yang ada. Dan juga ini Sultan ini salah satu pernah ada yang namanya Cimahi, bukan pernah ada, masih ada sih sebenarnya.
Cimahi bisa sama Aldi Lama, Alda ya dulu ya. Iya, betul. Alda itu yang ngumpul lah teman-teman anak-anak muda seusia Sultan dulu ya. Sultan sebagai satu pelopornya juga di situ yang ngebangun Cimahi bisa sih. Betul. Ya mudah-mudahan nanti ada lagi lah Cimahi bisa tumbuh lagi ya, udah Betul. jadi udah jadi bos sekarang. Amin. Terus jadi sekarang selain aktivitas kuliah, ngembangin upper side, udah 2 cabang. Ya. Rencana ada 3, 4, 5, 6, 7. Tawaran jujur tuh ada 3 lagi nih Kang. Cuman kita mawas diri juga, kita pengen belajar dulu bener-bener. Ketika ada 2 tuh, ini tuh sebenarnya dua-duanya masih bisa dibilang belum terlalu settle lah Kang. Belum, maksudnya takutnya jadi blunder juga ketika kita nambah cabang malah jadi nggak kepegang. Pengen pelan-pelan tapi pasti. Ini belum 2 tahun tapi udah 2 gitu kan, pengennya bener-bener dulu ketemu lah gitu formulanya gitu baru kita. Berarti itu dari upper side yang di Cimahi itu bisa nyerap berapa tenaga kerja? Sekitar sekarang ada 17. Cimahi 17. Di yang Kopo total 40 lah Kang 2 itu. 40. Betul. Nah, itu yang paling penting. Jadi tidak hanya kita bisa membangun mental sebagai pekerja, tapi juga sisakan juga untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Betul. Karena memang proses hidup kita nggak pernah tahu ya. Pada saat dari pergaulan tadi bagus, rezekinya juga nggak disangka-sangka, tiba-tiba ada ide itu, ketemu orang yang tepat, pas ada di circle yang bagus, ya jadi barangnya. Betul, setuju. Jadi memang kalau berbicara prinsip itu, prinsip yang menyesuaikan dengan proses yang ada. Ya. Itu sih, yang penting mental aja sih. Mental aja, jangan pernah berhenti. Ya. Dulu tuh Sultan pernah mikir gini sih Kang. Dulu tadi akan nge-highlight baca dari portal bakal kehilangan pekerjaan. Itu tuh Sultan mikir pas SMK Kang. Karena Sultan mikir bahwa dulu tuh pas Sultan SMK standarisasi itu udah mulai naik. Kasarnya untuk daftar BUMN kita harus S1 lah, gitu. Tapi SMK gitu. Tapi memang saya lebih memacu itu apalagi yang lulusan SMK pada saat dia punya potensi ilmu, itu kan di luar sana pun banyak yang punya duit, tapi duitnya mau diapain kan bingung. Maka untuk bisa menjadi seorang yang setidaknya sama kayak Sultan, yang mempersiapkan diri bahwa pada saat kita mau belajar ada ilmunya, ada yang punya duit ketemu, bisa jadi duit. Betul. Ya, itu kan modalnya adalah bagaimana kita saling mempercayai saling percaya, terus juga pasti ada kepercayaan itu kan di dalamnya banyak banget, integritas, konsistensi, loyalitas, totalitasnya juga pasti tumbuh. Jadi memang untuk anak SMK ini kalau memang mau benar-benar ya nggak ketutup kemungkinan bisa jadi pengusaha juga. Betul, setuju. Ya Sultan juga lulusan SMK 1 Cimahi. Yang dimana jurusannya instrumentasi otomatisasi proses, lebih ke fisika murni sih. Dari fisika ke FNI. Sama-sama F lah mungkin depannya. Terus yang lain, kegiatan yang lainnya apa sekarang? Sekarang tuh alhamdulillah kalau selain kuliah, selain bisnis upper side, selain berorganisasi juga, sekarang tuh lagi asik. Sebenarnya Sultan ada brand parfum juga. Ada brand parfum. Terus ada F&B juga, tapi yang kecil-kecil. Sultan buat onigiri. Ini dikirim nih sama owner upper side ya, upper side di Cimahi Mall di rooftop, sama di Miko Mall Kopo. Jadi buat warga Bandung Raya, salam jagat Nusantara ini, itu mampir-mampir ke Cimahi Mall di Ganda Wijaya, itu di rooftopnya ada upper side. Kopinya enak, makanannya enak, sop buntutnya mantap. Di Miko Mall juga ada di Bandung tuh. Keren itu. Ini 1,5 tahun jadi kayak gini kan, dari jual beli properti. Keren, terlalu keren kalau jual beli itu. Ini kita coba dulu ya, dulu ya. Sekalian. Mantap bos. Ya, siapa tahu aja nanti setiap podcast kan dikirim terus. kita harus keren ini promosiinnya. Tiap hari saya minum upper side, Pak. Aduh, oke. Sama sekarang lagi asik nanam rumput laut, Kang. Waduh.
Main di rumput laut juga. Main di rumput laut itu baru sih, baru main di rumput laut. Cuman ngelihat bisnisnya, ngelihat potensinya kemarin menarik dan cukup asik. Ternyata enak menjadi petani dan nelayan tuh sebenarnya. Petani nelayan ya masuknya ya. Masuknya. Karena sebenarnya Indonesia tuh kaya banget Kang. Potensi-potensi kayak hasil bumi, terus hasil laut tuh itu tuh kaya banget. Iya benar. Yang miskin apa ya? Nggak usah dijawab, susah itu. Dijawab susah. Ya? Susah. Yang miskinnya kemauan aja sih. Oh iya, cocok. Kalau nggak ada kemauan mah udah. Ya itu tadi, itu bener-bener kemauan. Kemauan itu kan gara-gara tadi awalnya mau ngejualin propertinya orang dapat bonus kan. Betul. Ada rezekinya, maka kemauan yang penting. Dengerin, bro. Kemauan, terus sama konsistensi ya, konsentrasi di situ. Nah, ujian terbesar anak muda itu konsistensi. Ya, mencintai dulu apa yang lagi kita kerjain, sama keyakinan bahwa apa yang di jalanan ini pasti ada hasilnya. Nah, itu sekarang rumput laut di Pangandaran. Sekarang di Pangandaran sama di Lampung. Ketemu Bu Susi ya tuh. Kemarin alhamdulillah disurvei 2 bulan kemarin. Waduh, kalau udah disurvei sama Bu Susi udah keren tuh mah. Karena kita alhamdulillah satu-satunya yang pertama kali kalau untuk di Pulau Jawa nanam rumput laut di Jawa Barat termasuk kita sih. Pertama kali. Dulu tuh rumput laut tuh banyaknya di... Berarti rumput laut nanti disuplainya kemana aja? Kalau rumput laut ternyata banyak banget kebutuhannya, Kang. Terutama kalau untuk Sultan sendiri, untuk yang pertama ada ekspor ke Cina, tapi sebenarnya kita sekarang lagi berpikir gimana caranya ada hilirisasi, ada proses yang kita lakukan. Seenggaknya kita nggak ekspor barang bahan baku gitu. Kita pengennya barang setengah jadi gitu. Tapi kalau turunan rumput laut bisa jadi bioplastik, bisa jadi kapsul. Kalau buat obat farmasi itu dari rumput laut. Iya. Tapi skincare juga pakai rumput laut. Oh, pakai rumput laut juga. Bisa dikonsumsi juga, bisa. Dikonsumsi jadi pasti agar kan? Pasti jadi tepung karage itu juga. Tepung karage. Selain itu udah mau coba lagi? Yayasan sekarang katanya punya yayasan nih kayak. Aduh. Katanya punya yayasan juga. Itu mungkin dari semua bisnisnya yang duniawi semua gitu mungkin. Harus ada salah satu bekal untuk ke sana lah. Ya sekarang sebenarnya lagi ngerintis salah satu yayasan di Cikalongwetan. Sekarang alhamdulillah udah jalan ibu-ibu pengajian sama Pak Ud sama anak-anak untuk ngaji gitu. Mimpi besarnya tuh pengen jadi ada pesantren sih. Jadi Ustadz Sultan kan? Soalnya kan Sultan yang ngaji aja di sini. Iya. Ustadz gitu ya. Iya. Jadi untuk keseimbangannya, maka bikinlah yayasan, pondok pesantren. Ya, pondok pesantren. Mondok atau warga sekitar? Mondok. Warga sekitar sih. Sementara kalau ke depannya pengennya jadi pondok pesantren. Cikalongwetan ya? Cikalongwetan. Di Warung Domba. Warung Domba. Berapa itu lahannya? Berapa hektar? Waduh, enggak sih. Kalau lahannya kita ada sekitar 7.000 meter persegi sih. Enggak sampai 1 hektar untuk di sana tuh, untuk sementara sih. Cuman kalau untuk bangunan baru ada 1 bangunan. Iya. Tapi memang di KNPI juga aktif. KNPI juga ikut ya. Ikut. Tapi ya bener sih jawabannya, ditanya aktif nggak, ya ikut lah gitu. Ikut. Seenggaknya kenal aja gitu. Nanti kenal, ketahuan potensinya juga bisa dapat dari situ. Iya, berarti di HIPMI masuk, HIPMI Cimahi, KNPI Cimahi. Dulu bikin juga ngebangun juga Cimahi bisa. Anak-anaknya juga sempat kesini juga ya awal-awal ya. Awal-awal. Lumayan lah. Bantu-bantu foto produk gitu. Tapi sekarang udah pada mandiri, anak-anaknya udah ada yang punya studio sendiri juga ya. Alhamdulillah lah. Ada yang nyalek juga anak-anaknya. Ada ya? Oh ada bener. Ada. Iya. Soalnya mau nyapres nggak bisa kan? Belum iya. MK-nya kan belum ketok palu. Jadi belum bisa. Iya, nungguin hari Senin lah. Hari Senin. Udah jangan ke arah situ. Iya, kita lagi bahas penyeimbang dunia yayasan tadi. Betul ya. Jadi sekarang juga hobi banyak jalan. Hobi jalan. Dan sekarang tuh alhamdulillah di tahun ini tuh Sultan banyak mencoba hal yang dulunya nggak pernah coba lah. Maksudnya hal-hal yang baru tahu ya? Kan saya tahu kan suka main bola aja, futsal. Betul. Nah sekarang tuh nambahan. Karena kemarin tuh mencoba mencari hal baru gitu. Kalau dulu tuh Sultan tuh kemana-mana nggak bisa sendiri kan. Di SMK mau ke kantin mau apa-apa nggak bisa sendiri lah. Tipikal orang yang harus ditemenin sama siapapun gitu ya, sama teman gitu. Nah kemarin di
Januari itu Sultan mencoba untuk solo traveling lah, solo trip gitu. Pergilah sendiri ke Banda Neira gitu. Nah di situ dapat. Di mana itu ya? Di mana ya? Di Maluku kan. Banda Neira, Maluku. Ya di Maluku di sana. Pergi ke sana. Awalnya planningnya mau cuma 5 nggak tahu 7 hari, jadi kejebak. Tapi karena nggak tahu transportasinya tuh nggak setiap hari ternyata ke sana tuh. Jadi 2 minggu lah di sana. Jadi coba untuk hidup. Oh ternyata banyak hal didapetin ketika kita mencoba hal yang baru dan pergi ke suatu tempat yang kita nggak pernah kenal orang siapapun. Di situ kita nggak punya relasi apapun. Orang nggak bisa mandang kita. Oh Sultan yang punya perset nggak ada gitu. Nah di situ tuh benar-benar kayak belajar dari nol aja semua gitu. Dan di situ juga jadi senang traveling di situ sendiri terus. Tapi ada tempat-tempat yang dikunjungin terus dapat apa ya? Istilahnya dapat gila nih gue dapet hikmah nih. Aduh gila nih gue bersyukur nih gitu. Ada gitu, malah jadi Sultan mikir untuk menghasilkan konsep dan ide baru, mungkin kita butuh tempat yang baru. Kalau misalnya kita mentok nih di kamar merumuskan sesuatu, coba pergi ke tempat yang baru kita tahu, siapa tahu ada inspirasi masuk di situ. Gitu. Jadi kemarin kalau Sultan sana kan Banda Neira terkenal dengan pengasingan ya. Kalau kata Sultan Syahrir dulu, jangan mati sebelum ke Banda Neira. Nah Sultan cobain ke sana. Jadi udah boleh mati kan. Mau bilang gitu sih, tapi udah diduluin. Gitu. Aduh. Tapi memang apa namanya? Ya itulah anak muda. Memang akhirnya kalau memang ada kemauan pasti ada jalan. Di sana juga jadi belajar rempah Kang. Karena di sana tuh ternyata pala yang dulu yang banyak di pasaran ini tuh dulu Indonesia diperebutkan tuh pertamanya karena Banda Neira. Banda Neira terkenal sama palanya, sama cengkehnya juga. Gitu. Jadi Belanda masuk tuh dulu bukan ke Indonesia dulu tapi ke Banda Neira. Banda Neira Indonesia, cuma awalnya di sana dulu diperebutkan. Terus ke depan punya rencana apa lagi? Jadi sekarang mungkin yang pertama fokus ya. Karena kebanyakan orang ketika ditanya mau ngapain lagi, pengennya nambah. Tapi sebenarnya kalau kita fokus juga bisa jadi besar. Banyak orang yang bisnis satu, tapi udah punya rumah mewah, mobil banyak, tapi bisnis satu. Gitu. Ya Sultan dengan sekarang yang udah dijalanin beberapa tuh pengennya difokusin aja sih Kang. Jadi kalau tipsnya nih, tipsnya buat temen-temen yang dalam posisi udah setengah tahun bikin usaha, apa yang paling kedisiplinan apa yang paling penting dalam proses berbisnis atau yang semacam bikin kayak upper side. Di situ juga kan berarti kan setidaknya berpikir untuk kepentingan karyawan dan keluarganya. Betul. Nah, pada saat usaha itu bangkrut kan, waduh, berarti kan kita terpacu terus. Nah itu apa sih tipsnya biar apa sih yang paling harus disiplin dalam usaha? Kalau yang Sultan, sepengalaman Sultan gitu ya Kang, dan yang Sultan rasakan adalah untuk kita memulai usaha tuh yang penting pertama kita tuh tahu potensi kita tuh apa Kang. Kadangkala ya kalau misalkan kita berbicara tentang usaha kan larinya ada dua, entah itu dari masalah pribadi atau dari masalah orang lain. Nah yang penting paham dulu apa yang kita jalanin, bisnisnya di bidang apa gitu. Terus kalau udah berbicara dari situ ya konsisten gitu. Karena sebenarnya bidang apapun tuh bisa jadi besar asal kita tuh tahu si bidang itu tuh kekuatannya di mana, opportunity-nya apa. Kalau Sultan kenapa bikin upper-side? Karena circle Sultan mendukung untuk Sultan buat upper-side. Jadi ketika Sultan buat upper-side ya minimal nongkrongnya di Sultan. Jadi nggak cuma ngelihat potensi diri, tapi ngelihat potensi yang ada di sekitar juga. Jadi jangan sampai kesalahan orang berbisnis tuh teman-temannya misalkan sukanya main bola, tapi dia misalkan jualnya kacamata renang. Gitu. Ya yang paling simpel lihat potensi yang ada di lingkungan, ya kita manfaatin itu. Terus juga konsistensi. Ini yang masih terus belajar ya, karena kalau konsistensi kan nggak ada ujungnya ya Kang ya. Terus kita harus konsisten. Walau ya namanya bisnis, naik turunnya juga itu pasti banget. Sempat waktu kemarin profit dikit banget, cuman yang nyadarin kita bahwa yang harus selalu bersyukurnya bahwa oke, kita nggak dapat uang gitu, tapi kita bisa bantu teman-teman kita untuk dapat pekerjaan. Nah di situ yang membuat Sultan konsisten juga gitu. Kalau misalnya ya nggak cuman materi kan, nggak cuman selalu tentang materi, tapi ketika kita udah berbisnis kita harus mandang bahwa kita nggak cuman dapat
uang dari bisnis itu, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, dan itu yang menguatkan Sultan sampai sekarang sih. Iya. Jadi nggak bisa juga kita hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi juga berpikir untuk lain. Betul. Maka pada saat kita berpikir orang lain itu secara langsung tidak langsung memberikan feedback yang positif buat kita. Super sekali. Every day, selalu super. Every day, selalu positif. Gitu bukan? Betul. Anjir. Setuju. Berasa jadi orang bijak, bro. Tapi dulu. Kopi dulu, Bos. Tapi memang ya mau di sektor apapun, di rumput laut, Ya. di organisasi, terus juga di perusahaan, di yayasan, kan memanage banyak orang, pasti tentu pentingnya bekal ya, kan ngatur-ngatur orang itu memanage orang nggak mudah ya. Betul, setuju. Jadi seberapa penting sebagai leader lah, sebagai leader atau pemimpin itu tadi udah disebut sebagai kenal potensi, terus juga konsistensi dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal lagi yaitu leadership. Nah, seberapa penting leadership di semua sektor yang memang yang lagi dijalanin lah ya. Betul. Sebenarnya itu mungkin awalnya juga Kang leadership. Seenggaknya jangan jauh-jauh ke orang lain lah, ke diri sendiri aja. Ketika sekarang Gen Z tuh kemudian gitu, mager mau ngapa-ngapain, kan sebenarnya itu kegagalan dalam memimpin diri sendiri ya. Yeah. Kenapa Sultan ditanya cita-cita jadi presiden, minimal presiden atas diri sendiri gitu. Ketika kita pengen berbuat sesuatu, ya kita harus lakukan gitu. Ya, musuh paling besar adalah diri sendiri. Nah, kalau berbicara tentang sifat atau misalkan kita ngatur banyak orang, banyak yang bilang ketika kita bertemu banyak orang tuh kita kenal banyak sifat, banyak macam orang tuh kayak gimana. Tapi yang Sultan rasain ketika Sultan banyak ketemu orang, banyak ngatur orang, kasarnya banyak bekerja sama tim, Sultan tuh nggak kenal mereka, tapi Sultan kenalnya malah diri sendiri juga, Kang. Jadi bisa disimpulin ketika kita banyak kenal orang tuh kita banyak mengenal diri sendiri juga. Ketika kita memanage tuh dihadapkan dengan posisi ketemu orang yang kayak gini, kita responnya kayak gimana gitu. Ketemu orang yang misalkan cheating uang kita, ngambil, bawa kabur dan sebagainya, kita bertemu dengan titik di mana diri kita tuh kayak gimana ketika digituin. Gitu sih. Pentingnya jadi menurut Sultan malah balik lagi ke Sultan, ke diri sendiri. Kalau memanage mah udah pasti penting, tapi sebenarnya kalau dalam bisnis kan banyak teori yang bisa kita jalankan. Misalkan untuk belajarnya juga bisa banyak banget gitu untuk kita ngatur orang. Tapi yang susah tuh adalah ngatur diri sendirinya itu sih, Kang. Ya, kadang kita gitu kan hidup itu di posisi di mana kita di situ mengatur, tapi pada saat kesini di mana kita harus juga bisa sebagai yang diatur. Betul. Itu jadi memang akhirnya pergaulan tadi itu memang Sultan berpikir memang harus bisa menempatkan diri. Betul. Ya, makanya mungkin balik lagi ke kitanya, pada kita menempatkan diri, oh di sini saya mengatur, oh di sini saya diatur. Betul. Gitu. Nah, makanya ada tips juga, bisnis tuh jangan sendiri kan. Karena ketika kita malas, ketika kita udah nggak bisa ngatur diri kita, ya udah kalau sendiri mah. Yeah. Tapi kalau misalnya kita berpartner, ketika kita lagi malas, ada orang yang bisa ngatur, lu jangan kayak gitu dong. Tupoksnya ini. Nah, itu juga enak. Nah, makanya ya plus minus lah, bisnis sendiri enak, nggak mau diatur, nggak ada yang ngatur gitu. Tapi ya resikonya juga ditanggung sendiri. Kadangkala ya semangat ya naik turun juga gitu kan. Yeah. Apalagi nih lihat omset naik turun, semangat juga naik turun. Tapi yang bisa nguatin kita adalah partner juga. Gitu. Yeah. Dan alhamdulillah Sultan punya partner-partner yang baik. Alhamdulillah. Ya beberapa orang kenal lah sih lah. Ya, baik ya. beberapa orang kenal baik. Tapi udah punya apa nih? Udah punya pacar belum, Dan? Pacar. Aduh. Kayak seberat tadi ngomongin putusan. Pacar alhamdulillah, Kang. Aduh. Alhamdulillah. Ada ya. Alhamdulillah ada. Udah ada. Dibilang ada dulu aja lah, Kang, biar nggak pusing mikirin. Oh iya, fokus tadi ya, konsisten usaha dulu ya. Pacar kan bisa berbentuk apa aja, Kang. Iya. Kadang kalau kita lagi megang gitar sama gitar lah ya. Betul.
Iya. Tapi ya, maksudnya... Tapi ikut seneng loh, jawab ada aja. Oh, ikut Iya, seneng. ikut seneng lah, ikut bahagia lah. Bahagia ya? Bahagia. Iya, yang penting jawab ada deh kan. Aduh, belum ada nih masih cari. Tapi kan emang nggak punya pacar nggak seneng kan? Apa? Seneng juga, seneng juga. Seneng juga. Seneng juga. Tapi jauh lebih bahagia pada saat ada, kan gitu. Tenang hati gitu kan. Setidaknya kan tadi kan ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan, ya kan? Makan siang. Benar sih kalau bagian itu ya benar. Iya, lumayan lah. Ada partner untuk diskusi setidaknya. Nah itu partner growth sih sebenarnya untuk kita berkembang. Setidaknya kan dia merhatiin juga kan kalau ada yang aduh gimana nih dia ngikutin gitu kan. Pasti kan ngikutin kan, lagi di sana lagi di sini ngikutin, diingetin lah. Ya. Biarnya lebih ke kalau Sultan ada titik jujur aja sih Kang. Kalau di usaha tuh kita nggak boleh ngeluh capek, tapi kalau punya partner tuh kita bisa kayak gitu. Iya. Itu sih. Iya benar. Tapi memang pas ngeluh capeknya memang pas posisi dianya nggak lagi capek juga kayaknya ya. Aduh. Mang udah pada ngopi Mang? Ngopi tuh Mang. Upper side ini banyak. ya. Banyak? Banyak Alhamdulillah. ditanya sama Sultan. Tapi nggak sekali katanya. Tadi udah ngomongin sebenarnya mau dipromosiin kayak upper side sih, tapi Sultan tadi udah jawab udah ada. Jadi ya alhamdulillah lah, ikut bahagia. Udah ada yang partner ngobrol lah, yang lebih jujur, yang lebih terbuka. Walaupun memang kan bisnis juga jujur ya. Bisnis jujur. Harus jujur. Itu juga betul. Ya, salah satu kuncinya juga. Sebenarnya kunci bisnis sebenarnya kunci hidup aja sih Kang. Ketika kita pengen bisnisnya bagus, sama halnya dengan kita hidup tuh harus kayak gimana. Harus jujur, berintegritas. Nggak ribet-ribet sebenarnya yang fundamental. Iya. Tapi yang paling susah adalah ya konsisten itu. Karena kebanyakan orang gagalnya di situ. Padahal udah mau berhasil gara-gara nggak konsisten. Iya. Tapi kalau konsistensi itu diawali dari kecintaan dulu. Ada loyalitas, Ya. ada kecintaan, maka semua potensi ini menjadi totalitas. Ya. Menjadi konsentrasi, menjadi integritas. Tapi harus ada muncul dulu kecintaannya dulu nih. Pada saat pasti kan beberapa kali gagal waktu itu, misalkan Sultan waktu bikin foto produk-produk di sini kan bener ngejalaninnya bener tapi nggak berjalan di situ, terus mencoba lagi yang baru, tapi pada saat mencoba yang baru selalu dijalani dengan Penuh dengan kasih sayang, cinta lah ya. Gitu. Jadi Betul. ada bener-bener gitu, kalau udah cinta itu pasti totalitas keluar, walaupun akhirnya mentok, terus bikin yang baru, tetap memakai rasa cinta itu. Betul. Konsisten tuh bukan cuma satu maksudnya. Konsisten dalam hal mencoba yang tadi benar. Kalau misalnya udah mentok di situ, konsisten untuk terus mencoba lagi. Kalau Sultan punya moto hidup, hal yang Sultan sekarang pegang tuh tidak ada persentase kegagalan saat kita ingin mencoba. Tapi kita sudah bisa dikatakan gagal 100% ketika kita nggak mencoba. Gitu. Jadi kita nggak tahu gagal kalau kita nggak pernah mulai. Betul, karena sebenarnya orang tuh kan mandang bahwa hidup tuh kayak nyobainnya pasti gagal. Padahal hidup mah bukan ronde acara yang max-nya apa gitu. Karena Sultan pun buat upper set banyak keajaiban di dalamnya gitu yang kira-kira yang Sultan awalnya kayaknya nggak akan berhasil. Tapi tiba-tiba ada aja pertolongan tuh dari mana aja gitu. Asal kita cobain dulu aja gitu. Iya, jadi memang harus serius. Kalau memang bersungguh-sungguh pasti ada jalan. Pasti ada. Walaupun memang akhirnya mentok di situ, kita mencoba yang baru, tapi kalau kita serius, ada jalannya Jadi ibaratnya jangan sok tahu dengan takdir pribadi lah. Kalau Sultan mikirnya gitu, karena jangan menjadi hakim untuk diri sendiri. Nah, betul. Apalagi untuk orang lain ya. Waduh, iya betul, setuju. Untuk diri sendiri aja kita harus sayang juga sama diri sendiri. Betul banget. Jadi produk unggulan di upper side, saya sih udah nyobain iga bakar itu ya. Kalau makanan iga bakarnya sih. Iya sih memang paling pol itu, paling mantap. Kopi ini apa nih? Kopi ini Empire State. Dia andalan kopi susunya upper side. Kalau ini Choco Empire. Jadi ada mix sama coklatnya juga gitu.
Tapi Upperset banyak banget sih produknya kan. Ada ini juga nih. Ini apa? Oh ini ada mix Tahu. platter, ya ada tahu cabai garam, ada mix platter sama ada pisang banana katsu. Sebenarnya ini ada juga, cuman ini dari hamba Allah. Hamba Allah. Jadi tidak mau dipromosikan. Alhamdulillah. Hamba Allah tadi ngasih sini datang hamba Allah. Nah kayak ini tidak disangka-sangka ya kan? Tidak disangka-sangka. Namanya hamba Allah. Ini juga hamba Allah, cuman untungnya dari Kang Sultan kan udah ada penyeimbang itu yayasan. Jadi mungkin dari sini zakatnya kan nggak jauh-jauh amat tuh. Apa namanya zakat tuh nggak jauh-jauh amat ya. Udah punya wadahnya, ada anak-anak yang dibimbingnya, yang dibinanya udah ada. Ya inspiratif banget sih. Inspiratif. Amin. Tips terakhir buat anak ya teman-teman seusia Sultan atau untuk yang di bawah Sultan yang paling penting ya. Kan untuk dunia kerja apalagi memotivasi anak-anak apa baik yang SMA, SMK untuk ke depan yang memang mempersiapkan diri dunia apa ya kelihatannya kan makin berat lah. Betul. Tantangan anak muda ke depan itu makin berat. Gimana kira-kira? Kembali ke yang tadi awal Akang bilang, ya, di portal tersebut, kalau Sultan dulu udah mikirnya gini, kita tuh hidup di zaman yang bisa dibilang paradoks lah Kang. Di satu sisi, zaman tuh semakin canggih dengan teknologi 4.0, dengan otomatisasi di pabrik dan sebagainya, yang mana itu tuh mengikis peluang untuk orang-orang kerja. Tapi di satu sisi juga, di Indonesia sendiri, kita tuh dihadapkan dengan bonus demografi, yang mana usia produktif tuh lebih tinggi daripada usia non-produktif. Ini kan ada gap yang, di satu sisi, resource-nya ada nih. Anak-anak mudanya banyak yang bisa kerja. Tapi di satu sisi tersebut, lapangan kerja itu semakin menipis karena era otomatisasi, digitalisasi, dan sebagainya. Nah, kalau Sultan tuh, pengennya tuh semua tuh harus aware dengan itu. Anak-anak muda sekarang yang masih sekolah, anak-anak yang sekarang masih kuliah, atau anak-anak lulusan tuh harus aware bahwa di zaman ke depan tuh kita tuh berhadapan di zaman usia produktif itu banyak. Saingan kita tuh banyak, tapi peluang kerja tuh semakin kecil. Nah, ketika kita aware akan itu, nah kita harus udah mikir mau gimana. Jangan sampai minimal kita nggak jadi beban untuk orang lain di masa yang akan mendatang. Tapi kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, atau enggak kita harus punya kemampuan khusus yang mana kita nggak akan jadi beban, nggak akan berkontribusi kepada pengangguran di sana. Nah, itu mah realita ya kan, kita ditampar dengan realita yang itu pun memotivasi Sultan untuk bisa, oh gue nggak bisa nih kalau misalkan ngandelin kayak, oh nantilah, gimana nanti. Tapi udah harus mulai direncanakan gitu, dari saat sesedini mungkin. Sebenarnya ada, ya betul sekali. Tapi misalkan saya coba untuk lihat dari perspektif lain. Pada saat gue pengen mencoba, itu kan gue nggak punya modal. Jadi kan ada juga yang bilang gitu, lu bisa kayak gitu karena lu punya modalnya, karena lu punya circle pertemanannya. Punya nggak tips untuk mereka-mereka yang punya pemikiran bahwa gue nggak punya modal? Nah, yang pertama, banyak banget sih. Itu sering ditanyain juga di seminar dan modal sebagainya. Cuman, yang Sultan pengen kasih tahu adalah sekarang tuh kita tuh harus aware, harus cinta, harus tahu dulu dengan apa yang kita kerjakan. Zaman sekarang mah Kang, maksudnya ada yang namanya Kak Vina. Kak Vina tuh pegawai BUMN, tapi dia jadi content creator juga. Ada orang yang suka dengan matematika. Siapa yang suka matematika tuh? Jerome. Dia jadi content creator juga dengan bidang yang disukanya. Ada teman Sultan, orang Cimahi, suka dengan kimia, dia jadi content creator di TikTok dengan bidangnya. Itu adalah membuktikan bahwa nggak semua harus bisnis banget gitu. Apapun yang kita suka, apapun yang kita jalanin, mau anak SMK, mau bidang teknik, mau bidang industri apapun, kalau paham apa yang dijalanin, itu bisa jadi duit sebenarnya. Terus kalau berbicara modal, Allah tuh pasti adil kan. Sultan tuh bertemu dengan teman-teman Sultan yang punya banyak uang tapi bingung mau diapain. Tapi di satu sisi juga Sultan ketemu sama orang yang punya kemampuan tapi nggak ada modal. Yang penting bergaul dulu lah. Yang penting kenal dulu. Nah, kalau udah kenal, udah bergaul, pasti ada jalannya. Intinya kalau kita nggak punya modal, jangan diem. Kita harus banyak main, harus banyak bersosialisasi.
apalagi dengan sosmed sekarang tuh gampang. Tips Sultan tuh dulu gini Kang, untuk Sultan biar punya relasi bagus tuh, alhamdulillah sekarang menurut Sultan relasi bagus. Dulu kalau ikut seminar, Sultan tuh gimana caranya dinotis sama pemateri tersebut. Entah itu dengan bertanya yang bagus, entah itu dengan nge-SG, terus tag orangnya. Dari situ tuh nyangkut jadi kenal, oh jadi dapat potensi baru. Itu aja ikut-ikut seminar, kalau misalkan teman-teman interest dan tertarik dengan pematerinya, gimana caranya kita dinotis gitu sama dia. Banyak sih sebenarnya modal tuh bukan menjadi halangan, harusnya menjadi trigger kita. Oh ini kurang, oh gua harus cari gitu. Bukan oh ini kurang, oh ya udah. Sebenarnya modal yang paling penting adalah kemauan tadi, Betul. kesungguhan, Betul. Sama kemauan mau belajar, mau mencari ilmu, mau bergaul, ya. mau berusaha, Betul. dan mau untuk konsisten. Dan juga mumpung masih muda, belum punya tanggungan, belum punya orang yang harus dibiayai, ngelangkah sana langkah sini juga masih ibaratnya syukur-syukur kalau orang tuanya masih bisa ngasih makan lah ya, bukan ngasih jajan gitu. Ngasih makan, ya kita manfaatin untuk research gitu. Ketika nantinya udah usia 25 ke atas, udah mau nikah, itu kan kita kayak kamu misalkan sekarang kan udah nggak bisa sebebas Sultan yang mau nyoba sana sini kan. Ya. Kalau gagal, istri gimana, anak gimana. Kalau misalkan kita kan ibaratnya coba-coba aja. Hilang juga oke lah, nggak masalah. Itu jadi learning buat kita juga bisa cari yang lain. Dan juga modal tuh nggak harus sendiri. Sultan juga awal bisnis tuh berpartner kan. Kayak tadi, Apraset dibangun sendiri nggak akan mampu, uang segede gitu kasarnya, umur di usia segitu, nggak akan bisa. Jadi ada bareng-bareng ya? Bareng-bareng betul, Apraset. Makanya banyaklah hal yang memang sebenarnya kalau orang beralasan modal, berarti ya dia mah belum benar-benar sungguh. Atau Sultan bisa simpulkan kalau anak muda yang nggak benar bisnisnya belum butuh duit sih Kang. Tapi memang banyak sih yang memang dia dari dari keluarga yang memang kurang beruntung, Ya. atau kondisi ekonomi yang memang lagi tidak baik-baik saja, tapi akhirnya dia jadi sukses karena memang ya itu tadi, dia konsisten, dia mau belajar, dan pasti pada saat dia mau belajar dia menghilangkan dulu nih pemikiran bahwa ada duitnya nggak, berapa duitnya, berapa gaji saya. Ya dengan posisi yang kita sudah diperingatkan bahwa ke depan ini peluang kerja semakin sulit, Ya. maka Dan saingan semakin iya, banyak gitu. maka kalau menurut saya mindsetnya udah bukan cari duit. Ada uangnya berapa, gue digaji berapa? Bukan di situ sih sebenarnya. Pada saat anak muda ditanya gue digaji berapa, kan akhirnya ditanya sama yang punya duit. Potensi lu apa? Itu. Kadang ya itu tadi ada yang memang harus dipahami juga. Kalau menurut saya lebih ke membangun mental untuk belajarnya dulu deh. Ya. Dapetin dulu deh pengalamannya, ilmunya gitu. Kalau di situ udah berpikir uang, maka banyak kekecewaan pasti. Ya. Kita bantuin orang nggak dapat uang tapi dapat ilmu dan pengalaman, kecewa akhirnya diem. Pada saat dia diem itu ya berhenti dapat ilmunya. Ya. Betul. Jadi orientasinya jangan hanya Karena sebenarnya uang mah efek samping kan. Kalau kitanya konsisten bagus, uang mah ngikutin gitu. Kalau di obat gitu ada efek sampingnya. Kalau terus-terusan dapat juga efek sampingnya. Lumayan juga nih. Berapa menit? Ada 30 menit. Ada ya? kayaknya. Oke. Kata-kata hari ini menunda main. Apa tadi? Menunda kebahagiaan sementara mungkin ya. Menunda kebahagiaan sementara. Gitu, ya. Ya, oke, ini kalau berhubung kopi nih kan ya. Ya. Mindset orang tuh anak muda tuh harus banyak ngopi. Udah tua baru kerja gitu. Tapi kalau harusnya tuh kebalik. Anak muda tuh harusnya banyak kerja biar udah tuanya tuh bisa minum kopi. Asik. Itu kan kata-kata hari ini. Selamat bersama Sultan Bos. Dapat kopi. Makanya kita doain teman-teman kita ini pada sukses. Amin. Ya Tan ya. Biar bisa minum Teman-teman 100 ya. biar bisa besok minum 100.